Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hormat, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Kami selalu berharap semoga pemirsa Sisma TV selalu dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Kembali lagi saya Mas Latif akan menemani Anda melalui program kami yaitu Ruang Inspirasi. Dan menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti, kita akan bincang-bincang ini dengan para pemuda dari siswa SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Nah, di studio ini pemirsa telah hadir Mas Hanif ya dan Mas Rizal. Nah, ini ngomong-ngomong kelas berapa ini Mas Rizal? Kelas 10 1B. 1B. Kalau Mas Hanif? Kelas 10 1B juga. Oke, dari satu kelas ini ya. Kelas yang sama. Dan mereka ini pemirsa sekarang mengenakan kostum yang sangat gagah sekali. Ini kostum apa ini Mas? Seragam pemimpin negarawan. Seragam pemimpin negarawan. Ya. Karena ini memang pemirsa Sisma TV yang berbahagia, di Sekolah Islam Sabilah Malang ini output akhirnya nanti ini sebuah obsesi besar, ini akan berusaha untuk melahirkan alumni-alumni dari Sekolah Islam Sabilah Malang ini untuk menjadi pemimpin ya, pemimpin negarawan. Oke, nah ini tanggal 28 ini kan akan memperingati Hari Sumpah Pemuda ya. Ini tahu nggak ini kapan ini? Tahun berapa ini Sumpah Pemuda ini sebenarnya Mas Hanif? Sumpah Pemuda itu terjadi pada tahun 1928. Oke. Mas Rizal, ini Sumpah Pemuda ini ikrar yang bagaimana sih ini? Kami pemuda-pemudi Indonesia mengaku tanah bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang terakhir, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, hafal ya ini. Takutnya nggak hafal ini. Ini pemuda-pemuda Indonesia harus hafalnya. Mas Hanif ini, bagi Mas Hanif ini makna Sumpah Pemuda sendiri itu apa, Mas? Makna Sumpah Pemuda bagi saya itu yang pertama itu sebagai pengobar jiwa nasionalisme saya. Iya. Dalam berbahasa maupun bersosialisasi. Oke. Kalau menurut Mas Rizal ini, kira-kira mengapa muncul peristiwa Sumpah Pemuda di Indonesia ini, Mas? Mungkin itu cara menyatukan bangsa Indonesia yang beragam sukunya, pulaunya, agama dan lain-lain. Mungkin dengan ikrar tersebut bisa menyatukan kita yang beragam itu tadi. Lalu semangat apa ini kira-kira ini yang akan dimunculkan oleh para pemuda saat itu ya, kurang lebih ini 94 tahun yang lalu ya. Ini semangat apa ini yang akan dimunculkan atau dibangkitkan oleh pemuda saat itu ini, Mas? Semangat yang waktu itu dilakukan atau diluncurkan oleh pemuda-pemuda yang melakukan ikrar itu yaitu semangat dalam mempertahankan tanah air mereka, bangsa mereka dan bahasa mereka. Pada saat itu kan masih dalam masa penjajahan ini ya. Berarti memang mereka ini memiliki jiwa pemberani yang kuat ya, di tengah-tengah kungkungan penjajah mereka menyerukan untuk bersatu. Kira-kira masih ingat nggak tokoh-tokohnya siapa ini pada Sumpah Pemuda pada saat itu ya?
Mas Rizal? Salah satunya Muhammad Yamin yang saya Iya, tahu. Oke. Ahmad Subarjo. Oke. Dan saat itu juga pertama kali dikumandangkan lagu kebangsaan oleh siapa kira-kira? Pada saat itu dikumandangkan lagu Indonesia pertama kali oleh W.R. Supratman ini. Oke. Dan menurut catatan sejarah memang pertama kali itu dikumandangkan secara resmi di depan umum ya, Ya, tapi betul. masih melalui biola saja, belum teksnya masih belum. Dan tentunya pemirsa Smart TV yang berbahagia, banyak hal yang akan kita kupas tentang peristiwa Sumpah Pemuda ini bersama para pemuda dari SMA Islam Sadah Malang Boarding School. Namun akan kita bahas setelah yang satu ini. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama Ruang Inspirasi dari Sisma TV. Dan sekarang kita akan kembali mengobrol dengan para pemuda ini dari SMA Islam Sadah Malang Boarding School. Baik, tadi sudah diuraikan ya isi dari Sumpah Pemuda. Dan kalau kita lihat isi dari Sumpah Pemuda itu ada 3 hal penting ya. Itu kan sudah 94 tahun yang lalu dikumandangkan ikrar tersebut. Lalu sampai sekarang ini menurut kalian, menurut Mas Hanif ini masih relevankah itu untuk dikembangkan ini Mas Hanif? Masih sangat relevan karena seperti yang kita ketahui di Indonesia ini memiliki banyak sekali suku, budaya, dan adat istiadat. Agama juga ya. Ya, Kalau menurut Mas Rizal? Nggak jauh beda sama pendapatnya Mas Hanif. Iya. Cukup relevan karena kita yang di generasi baru ini datangnya ada teknologi, setelah itu media sosial yang banyak informasi-informasi yang kurang Iya. itu masuk ke dalam. Iya, kurang bisa dipercaya Iya. itu. Sehingga harus bagaimana itu menyikapinya ini Mas Rizal Menurut saya tetap mempunyai prinsip ikrar tadi itu. Ikrarnya prinsipnya apa sih? Satu, Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oke. bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang terakhir menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, kan sekarang ini kita sadari bahwa di Indonesia ini suku bangsanya aja nih ada ribuan ya, bahasanya juga, agamanya juga. Kalau menurut kalian ini ya, perbedaan yang ada ini harus disikapi bagaimana ini Mas Hani? Perbedaan suku bangsa, agama, kita sebagai bangsa Indonesia dengan semangat ikrar Sumpah Pemuda ini harus bagaimana menyikapi perbedaan yang ada ini? Dalam menyikapi perbedaan yang ada pada Indonesia itu, kita hendaknya untuk melakukan dalam menyikapi perbedaan suku, agama, serta ras dan budayanya itu, kita diwajibkan untuk melakukan toleransi kepada suku, ras atau budaya lain serta agama lain begitu. Iya. Kalau menurut Mas Rizal itu contoh sikap yang toleransi yang bagaimana nih yang harus dikembangkan nih Mas? Kayak saya sendiri tinggal di asrama yang teman-teman saya itu nggak, maksudnya beragam asalnya. Kayak contohnya dari Papua. Oh, ada dari Papua juga Ada ya? dari Oke. Sulawesi, dari Oke. Jawa Barat sendiri yang mereka itu nggak bisa komunikasi dengan bahasa Jawa. Oke. Jadi mau tidak mau ya harus komunikasi dengan mereka tuh menggunakan bahasa Indonesia. Ya inilah Bahasa, ya. fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ini. Kemudian ada nggak pengalaman lain tentang keberagaman ini kan di Ma'had ini ya, semuanya di Ma'had Sarjana ini
memang ada perbedaan nggak antar suku bangsa, misalkan dari Papua, Sunda, Kalimantan. Ini kalau kalian perhatikan dalam pergaulan, gaya sikap apa ada memang berbeda? Pasti ada, karena mereka berada dari daerah yang berbeda kan, beda dengan kita, memiliki berbeda. Cuman dalam di Mahat ini semuanya itu seperti disatukan, kayak semuanya jadi beda-bedakan. Jadi semuanya sudah bisa saling menghormati gitu ya? ya. Kalau kalian lihat perbedaannya apa, misalkan dengan anak dari Papua, apa kebiasaannya atau gimana? Kebiasaan itu yang pasti, tapi yang lebih kelihatan mencolok lagi itu dari ras mereka yang mungkin dari Papua lebih terlihat lebih apa kalau dari Papua itu lebih temperamen gitu ya? Ya, lebih gitu. temperamen. Terus sikapnya, cara mereka ngomong juga mungkin logatnya masih terbawa dari Papua gitu. Intonasinya. Itu pertama kali menyadari itu, apa ada sih rasa nggak enak atau gimana? Ini kok kalau ngomong kok keras, materi gimana? Mas Hani pernah nggak itu? Awalnya dulu waktu masuk Mahat itu ada rasa seperti itu sedikit, cuman kelamaan setelah tinggal terus lakukan kegiatan bersama itu, ternyata itu memiliki kayak logat atau suka berbeda. Ya memang seperti itu logatnya ya. Ya, itu menyenangkan juga. Oke. Kalau di sini semuanya satu agama ya. Ada nggak pengalaman tentang toleransi mungkin di lingkungan rumah atau dengan yang berbeda agama itu? Di tempat saya kebetulan dekat rumah saya ada orang Kristen. Itu setiap mereka, saya nggak tahu pendapat mereka gimana kan, karena setiap subuh, zuhur, asar, maghrib itu terdengar azan. Dan mereka juga punya anjing, tapi di situ mungkin mereka nggak mempermasalahkan gitu. Harusnya mereka bangga dengan keberagaman agama di Indonesia. Kalian cukup senang ya melihat bahwa di Indonesia walaupun beda-beda semacam ini, tetapi semuanya sangat toleransi. Dan mungkin jujur saja ya, ini salah satu dari manfaat adanya ikrar sumpah pemuda ini. Nah, tentunya sebagai pemuda kalian punya harapan atau punya sesuatu yang akan kalian tunjukkan kepada masyarakat di Indonesia ini khususnya, atau kepada orang tua, atau kepada apa sih nanti yang kamu lakukan dalam misi kemerdekaan ini. Tapi setelah yang satu ini baik pemirsa Sinar TV yang berbahagia, setelah ini kita akan mengupas bagaimana para pemuda-pemuda ini mengisi waktu dalam meneruskan perjuangan para pejuang Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama para pejuang pemersatu pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi Ruang Inspirasi akan menghadirkan dialog dengan para pemuda dari SMA Islam Serta Malang Boarding School. Dan sekarang ini tentunya kalian sebagai generasi muda zaman now ya. Nah, sebagai pelajar, apa sih yang harus kamu lakukan ya untuk mengisi kemerdekaan ini, khususnya menjawab tantangan dari para pemuda-pemuda yang menggelorakan Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang lalu. Mungkin dari Mas Hanif dulu ini, apa yang harus dilakukan sebagai orang pemuda zaman now ini, Mas Hanif? Sebagai pemuda zaman now mungkin
Yang saya lakukan itu melakukan toleransi terhadap teman-teman saya. Sebagai pemuda zaman now itu, yang pertama itu kita harus belajar dengan giat untuk menghargai jasa-jasa pahlawan. Yang kedua itu dalam bersosialisasi bersama teman itu mestinya ada kayak perbedaan pendapat. Karena nggak mungkin sama ya pemikirannya. Ya. Terus. Karena adanya perbedaan pendapat itu, kita harus mendengarkan pendapat orang juga. Jadi kita tidak boleh kayak merasa tanggapan kita itu paling benar. Memaksakan kehendak. Ya, memaksakan kehendak kita kepada orang lain itu tidak boleh. Kalau Mas Rizal bagaimana ini? Kalau saya tadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus yang kedua itu menghormati atribut-atribut dan lambang negara. Contohnya setiap hari Senin kita dilakukan upacara pagi yang di situ isinya disebutkan Pancasila, hormat bendera, dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang terakhir tidak lupa semangat belajar, giat belajar supaya generasi kita ini menjadi generasi yang membanggakan nusa dan bangsa. Iya. Ngomong-ngomong, pernah nggak mengikuti lomba-lomba mungkin yang dapat membanggakan dirimu sebagai generasi muda saat ini? Mas Rizal mungkin pernah mengikuti lomba-lomba itu? Ketika SD dulu saya pernah mengikuti lomba sepatu roda, bahkan hingga jenjang internasional yang dilaksanakan di Solo. Mungkin kurang lebih tahunnya 2016-2017. Yang kedua, lomba kemarin SMA Awards Paski yang dilaksanakan online dengan cara take video di Lanut Abdurrahman Saleh kemarin. Mas Hanif ini selama menempuh pendidikan di Sabilillah ini, itu khususnya kaitannya dengan bangga sebagai warga negara, cinta bangsa dan negara itu, pengalaman apa yang dilakukan di sini? Pengalaman saya yang saya lakukan di sini itu salah satu program di Sekolah Sabilillah ini yang menumbuhkan rasa cinta negara saya itu. Setiap pagi sebelum sekolah itu selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu kebangsaan yang lainnya ya. Terus? Lalu seperti kata Rizal tadi, setiap Senin itu selalu dilakukan upacara bendera. Di situ kita diwajibkan untuk menghormati orang yang sedang berbicara itu, serta menghormati bendera pusaka kita, yaitu bendera merah putih. Kalau Mas Rizal, dengan pola pengasuhan yang ada di SMA Islam Sabda Malang Boarding School dan Ma'had ini, itu hal apa yang paling dirasakan sangat bermanfaat bagi Mas Rizal? Untuk itu kemarin kita sempat ada program MBK dan MPK. Apa itu, Mas? MBK dan MPK itu masa pembentukan karakter. Yang di situ kita benar-benar digembleng untuk bersikap negarawan. Kayak contohnya penghormatan kepada tamu, penghormatan kepada guru, itu sikap adik kelas ke kakak kelas. Setelah itu sebelum memulai pelajaran ada format-format tertentu, kayak kita harus berdiri dulu, ketika gurunya masuk kita berdiri, lapor berapa siswa hadir, kurang keterangan situ. Setelah itu kita baru bisa berdoa. Nah, program semacam itu menurut Mas Hanif ini manfaatnya apa, Mas, yang dirasakan? Manfaat dari program yang MBK itu yang saya rasakan itu melatih apa itu? Melatih kedisiplinan saya dalam melakukan suatu tugas, serta tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Dan kemarin kalau nggak salah sudah dilakukan pembaretan, akhirnya semuanya memakai seragam ini ya. Nah, ini yang terakhir dari Mas Rizal. Bagi Mas Rizal sendiri, setelah mengikuti pembaretan, ini apa yang dirasakan? Kayak sebenarnya
setelah MBK ini terasa kayak wah cepet banget, udah 3 bulan kita di sini. Karena MBK sendiri untuk kelas 10 di sini dilaksanakan 3 bulan. Iya. Efeknya ada efeknya, kayak kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang dibiasakan sebelumnya, kayak harus ketika ada guru jalan misalkan bawa banyak barang, kita diminta untuk membawakan. Ketika ada tamu masuk, kita diminta untuk menunjukkan jalan bila tamu itu kebingungan. Ketika itu mereka dari luar itu memiliki kesan, wah anak Sabila itu gini. Dan itu memang harapannya itu menjadi pembiasaan ya, nggak hanya ketika program MBK saja seperti itu, tapi harapannya juga selamanya seperti itu ya. Oke, mungkin yang terakhir untuk kalian ini, apa harapanmu ya terhadap para pemuda Indonesia saat ini? Harapan saya terhadap para pemuda Indonesia saat ini yaitu terus menjaga atau mengamalkan Sumpah Pemuda itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya seperti mereka kan kayak pemuda sekarang kan sering gitu kayak lebih tertarik sama budaya Eropa gitu, Korea. Itu boleh saja, cuman mereka tidak boleh lupa dengan bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin Mas Rizal bisa menambahi. Kalau dari saya sendiri itu, dengan maraknya media sosial, maraknya teknologi sekarang, banyak informasi-informasi dari luar yang masuk ke Indonesia dengan cepat melalui handphone tadi itu. Mungkin menurut saya lebih bijak dalam menyaring informasi tersebut. Apa yang baik bisa diambil, apa yang buruk bisa dibuang. Oke, baik, terima kasih Mas Hanif dan Mas Rizal atas kesempatannya. Semoga dapat menginspirasi kita semua dan pemirsa Sisma TV di rumah. Dan baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, memang masa depan bangsa kedepannya terletak pada generasi muda. Apabila generasi mudanya sudah tumbuh kepedulian yang tinggi akan nasib bangsa dan negaranya, insya Allah ke depan Indonesia akan menjadi negara yang jaya. Saya Mas Pratin beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa selalu kami ingatkan tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur bagimu ya Allah atas karuniamu. Mari tumbuh dan berkembang siswa kecil.